Sebelum kita mulai, mari kita cuci tangan. Kebetulan sudah saya siapkan sanitizernya. Silakan giliran. Kita menjaga jangan kita terkena, ya. Kalau sudah kita jaga sesuai dengan anjuran pemerintah, kena juga, itu sudah takdir. Baik, untuk lebih jelasnya kita masih waspada, buka supaya wajah kalian nampak oleh teman-teman siapa yang mewakili kelas. Jadi bukan hanya teman-teman aja, mungkin orang tua di kampung, betul nggak anak saya kuliah gitu, ya, atau bekas pacar, oh ini tuanya yang mengecewakan saya, bisa jadi kan, gitu. Jadi gunanya kita ini bukan hanya satu sisi, tujuan kita itu saya buat konten ini untuk kuliah, tapi sisi lain kan banyak manfaatnya, memotivasi orang. Baik, saya sengaja mengundang perwakilan kelas angkatan 2019 A dan B. Saya tidak bisa mengundang semuanya karena saya belum punya studio yang memadai. Jadi cukup dua orang. Jadi ada 4 hari ini. Yang A mana? Ini A, A, B. Ya, ini lokal A, lokal B. Kita bukan cerdas cermat, cuma membawa misi tadi. Jangan katakan ini cerdas cermat Pak, ada A, B. Nah, kita membawa misi yang kita kuliah secara Google Classroom, diskusi, mungkin ada yang belum tersampaikan dari ruang lingkup topik pembicaraan kita. Silakan, siapa dulu yang mau bertanya? Ya, silakan dari A, silakan. Yang pertanyaan pertama itu, kita kan itu telah mengenal istilah sajak dan puisi kan Pak? Ya. Lalu kan mungkin Bapak udah menjelaskan secara mungkin belum semuanya gitu di video sebelumnya. Iya. Jadi saya mau bertanya, apa yang lebih dalam lagi, apa yang menjadi pembeda dari ketiga Dari pembeda ketiga itu. Baik, secara simpel saya jelaskan. Sajak belum tahu puisi, ya, dia belum tahu puisi. Tapi terbalik, puisi belum tahu dia sajak. Karena punya, apalagi puisi bebas, belum tahu dia punya pola rima seperti yang disebut itu sajak. Jadi belum tahu dia punya A, B, A, B. Karena puisi itu ada puisi tidak berpola. Jadi belum tahu dikatakan dia sajak. Tapi sajak, ya, otomatis dia puisi. Walaupun bahasanya tidak puitis. Apa sebab? Ada unsur yang mengikat dia. Walaupun belum sempurna dia puisi. Apa itu unsur irama, estetika? Karena sebuah puisi, karya sastra itu, Anda baca di teori Welek, itu mengatakan bahwa puisi itu dibangun oleh 2 unsur. Unsur keindahan, estetika, dan unsur tadi etika, pesan. Itu saja ya. Lalu kalian katakan, apa itu? Sajak Pak? Nah, kalau sajak, apakah namanya sajak? Apakah namanya puisi? Dia saja. Kenapa? Dia berkaitan dengan bangunan. Kalau saya katakan pada Anda sekarang, Anda bayangkan tak bangunan WC umum? Pasti di minda Anda terbayar semua bangunan, di sana ada kloset, ada penampung air atau keran, itu terbayang begitu. Nah, begitu juga ketika kita bicarakan tentang sajak, bangunannya, bentuk bangunannya. Jadi dia tidak bicarakan tentang rima yang dibangun di akhir. Dia tidak bicarakan tentang apakah bahasanya puitis atau tidak, tapi strukturnya disusun perbaik. Oleh karena itu saya katakan lagu saja, tapi belum tahu lagu itu puisi, belum tahu pula lagu itu termasuk sajak.
Paham? Paham, Pak. Paham? Karena kan dia perbaik-baik dibuat-buat gitu. Jadi membedakan. Kalau kita lihat prosa atau bentuk lain, tidak ada bangunan seperti itu. Itu Anda bisa baca di buku Hasanuddin W.S. dosen UNP, teori dan apresiasi puisi. Jadi yang dikatakannya secara konvensi, Anda sekarang ini kan rambut panjang nih, ya kan? Kalau di belakang orang lagu, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau lihat di depan kamu, orang tidak bicara ini laki-laki. Karena ada ciri khas yang perempuan tidak ada pada kamu. Walaupun rambut panjang. Secara konvensi, kalau secara keilmuan menentukan laki-laki dan perempuan, kita saya katakan berkali-kali, kan kelamin. Ivan Gunawan berapa lama dia berpakaian perempuan? Tetap orang katakan dia laki-laki. Kenapa? Orang sudah tahu kelaminnya laki-laki. Orang sudah tahu kelaminnya laki-laki. Nah, karena itu saya katakan pada Anda bahwa sajak itu berkaitan dengan bentuk, formatnya. Apalagi kalau sudah formatnya sajak yang mempertimbangkan namanya tipografi. Tahu tipografi? Susunan baris. Itu terdapat pada sajak-sajak kontemporer seperti sajak Sutardi. Kadang-kadang kayak tropi dia. Kalau di Ibrahim Satta kadang-kadang kayak ada panah. Kayak ujung panah. Pada sajaknya mau. Jadi tidak terdapat pada bangunan lain. Bahkan bisa silap kita kalau tidak jelas kertas undangan. Kalau sering ngetik sekarang nih kan, dengan format seperti tipografi, tinggal ditap, dilihat, walaupun kan ada yang block style, di kiri, ada di kanan, ada di tengah. Kalau kita tidak ada kertas undangannya, kalau kita sobek, konsep kita ini dari jauh, kita pasti katakan itu saja. Karena dia mengambil struktur saja. Walaupun setelah kita lihat dari dekat, oh ini tidak saja, dia meniru aja. Sama halnya kalau kita melihat, kenapa terjadi disebut orang, kok ini burung onta? Kok tidak pikir, kok ini kok dikatakan burung onta? Atau ini kok dikatakan kuda laut? Karena ada bahagian dari struktur itu yang mirip gitu. Orang tak mau buat nama lain, ya simpel aja. Ini kuda laut. Lihatlah struktur kuda, walaupun dia tidak berkaki, kuda laut. Struktur kepalanya mirip. Babi hutan, kita kenal. Rusa kita kenal. Ya kan? Tapi babi rusa, ada bagian babi, sana strukturnya dipakai, ada rusa. Orang simpel aja katakan babi rusa tuh. Ya babi setengah, rusa setengah. Begitu, kira-kira seperti itu. Jadi kembali. Kenapa orang menyebutkan itu? Karena secara konvensi dalam pikiran manusia itu sudah tertanam, oh ini bangunnya ini, kan itu dikatakan sajak. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya, sajak itu bisa jadi dia tidak puisi, karena dia tidak bahasa tidak puitis. Jadi kalau gitu lagu sajak, ya kan? Tapi bisa jadi sajak dan puisi dia, kalau bahasanya puitis. Oke, siapa lagi lokal? B, mau tanya? Saya yang Pak. Ya. Pertanyaan dari apa Pak? Soalnya kuat, udah dengar. Pertanyaan dari Bella Puspita Pak. Iya. Kapan sebuah apresiasi itu terhadap suatu karya sastra seperti yang Bapak bilang tadi, puisi, Iya. sajak dan sajak, Iya. dikatakan berhasil Pak? Kalau pada puncaknya berhasil itu, Anda sudah berkarya, membuat puisi, itulah puncaknya. Lebih bagusnya lagi, Anda bisa hidup dengan karya Anda. Tentu secara ekonomis punya nilai komersial. Walaupun ada sebagian sastrawan mengatakan, oh tidak memikirkan komersial. Namanya manusia, kan perlu makan, perlu kendaraan, perlu rumah. Jadi harusnya Anda berkarya, bagaimana karya Anda itu dinilai orang, dihargai oleh orang. Ya, baik dihargai sebagai sebuah karya yang agung maupun dia mendapat finansial dari itu. Saya bercontoh lah kata bisa seperti saya katakan. Saya buat konten nih. Tujuan utama saya apa? Bagaimana mengajarkan
pelajaran saya, materi yang saya ampu, agar mahasiswa maksimal mungkin bisa dapat. Sehingga saya susah payah, saya buat video, lalu kalau saya tidak peduli, cukup aja Google Classroom. Lalu saya undang lagi, lalu nanti kontennya banyak nih. Dengan saya buat ini, subscribernya banyak, Anda bantu semuanya bisa cepat. Saya dapat uang, itu akibat dari karya saya, akibatnya. Dan kita berkarya, bukan siapapun, kita berharap itu jadi ini. Yang saya katakan pada Anda kemarin, kita ini orang sarjana, bakal calon sarjana bahasa dan sastra, dan belajar dalam sastra, apresiasi puisi. Lalu kita sebagai penonton, orang tidak kuliah apresiasi puisi, tapi dia bisa hidup dengan kemampuannya menulis saja atau menulis puisi. Bahkan dia bisa kaya raya. Kenapa kita tidak tergugah? Apalagi sekarang dengan ada media sosial. Tadi kita sepakat, lagu yang saya bukan sepakat ya, saya katakan lagu itu saja. Lagu itu saja. Belum tahu puisi. Jangan kalian bicarakan puisi dulu. Mampu tidak Anda membuat lagu? Pada tingkat saja aja baru. Saya tantang. Nah, kalau Anda mampu, Anda punya penghasilan udah di situ. Nah, susah sarjana. Jadi guru honor yang 300.000 sebulan. Mau lah, padahal saya 1,5 juta. Seperti yang saya katakan, yang saya katakan, Melly Guslo itu 3 menit. Pernah buka semua lagu, pernah dibuat lagu, didesak, diminta oleh recording. Kebetulan Krisdayanti itu sebagai rekaman. Kekurangan lagu. Lalu di-calling oleh Melly Guslo. Dia buat 3 menit. Lalu diaransemen oleh Tohut, dibayar 5 juta. Kira-kira berapa bulan honor guru? Katakanlah guru pegawai negeri 25 juta itu berapa honor gaji berapa bulan? 4 bulan berapa? Gaji guru paling 5 juta. 5 bulan, 1 semester. Orang cari duit 3 menit. Apa Anda tertarik dalam mendalami itu? Itu yang saya harapkan. Jadi bukan Anda dapat A, lalu bangga saya dengan pasal dia apresiasi puisi dapat A. Besok sarjana saya jumpa, apa kerjamu? Itulah Pak, belum dapat lagi Pak. Untuk apa kita belajar ibu banyak-banyak, sementara kita tidak bisa memanfaatkan untuk hidup kita. Biarlah sedikit, tapi bisa untuk mencerahkan kehidupan kita, asal kita mengerti menggunakannya. Jadi tujuan cara apresiasi itu, saya akan giring Anda, nanti contoh-contoh Anda mungkin kaget. Kok ini belajar apresiasi atau tidak? Mungkin saya contoh tidak melulu puisi-puisi penyair. Bisa jadi lagu-lagu yang top. Kenapa lagunya bisa viral? Dari segi mana? Estetisnya kah? Dari segi iramanya kah? Atau dari segi teksnya? Atau dari segi dua-dua? Yang saya katakan kepada Anda itu, kok lagu Keke bisa mengalahkan artis luar negeri, Lady Gaga? Siapa tidak tahu Lady Gaga? Tapi di YouTube, dia nama Keke trending seminggu loh. Saya tantang Anda sekarang, saya tantang masa-masa Indonesia itu diapresiasi puisi dengan saya. Hari ini Anda buat, besok Anda masuk ke YouTube, Anda trending seminggu, digeledah A, selesai Anda kuliah dengan saya. Ayo. Itu orang mengerti, membaca peluang. Apalagi kalau kita belajar ilmu sastra, tentulah kita tidak mau sembarangan buat lagu. Ya kan? Tentulah kita ada melakukan proses diksi pilihan kata yang enak. Nah, akan jelas berbeda sastrawan yang membuat lagu dengan orang tidak berpendidikan. Saya beri contoh. Bimbo, Anda pernah mendengar lagu Bimbo Sajadah Panjang? Itu sebetulnya bukan karangan Bimbo. Itu puisi Taufik Ismail. Dilakukan oleh Bimbo. Jadi kolaborasi antara Taufik Ismail sebagai seorang penyair dengan grup Bimbo.
Tapi membuat lirik puisinya bukan tujuan itu buat lagu, membuat puisi cuma dia izinkan Bimbo mengaransemen jadi lagu. Jadi bukan saya bicarakan hanya unsur komersial, tapi kita baca peluang sehingga secara teks tulis ya puisi tapi Ismail dibukukan orang nikmati sebagai bentuk karya sastra, tapi juga dengan sajian lain dilakukan oleh Bimbo. Orang mungkin lebih mudah mengapresiasi, menginterpretasikan pesan-pesan tentang Ismail itu. Paham? Kalau tidak paham sehingga kamu sakit jiwa. Mana tahu ada buat-buat yang bayang-bayang, Pak, tolong Pak, baik juga. Siapa lagi? Oh iya, silakan. Ya, teman-teman sudah mengumpulkan pertanyaan kan Pak. Iya. Jadi dari kelas apa? Setelah dalam mempelajari apresiasi puisi Pak, bagaimanakah cara menghayati atau mengakrabi karya sastra tersebut Pak, karya sastra puisi tersebut Pak? Kamu punya cowok? Jujur? Belum Pak. Belum? Peluang bukan sih. Ini kategorinya jomblowati. Ya. Saya menganalogikan. Kita suka dengan seseorang. Kalau kamu cewek cowok, betul kamu dekat dulu. Biasa-biasa aja. Jalan sama, biasa makan sama seperti teman. Tapi sebetulnya setelah itu kamu menyeleksi itu yang diri Anda. Enak juga ya. Sekali dia hilang, apa perasaan kamu? Merasa kehilangan. Wah, ada sesuatu yang hilang. Sebetulnya pada waktu itu Anda boleh suka. Bergaul terus Anda tanya apa yang Anda curhat, dia mau saya pendengar yang baik. Bahkan tolong ya, antarkan dia mau jadi tukang ojek, walaupun dia tidak kerja di Gojek. Ya, Anda juga begitu baiknya, kasihan nengok dia, makanya kontak, biasa cuci lah. Kita membaca lagi, biasa bantu cuci lah. Walaupun orang tua Anda melarang Anda jadi pembantu, jadi babu cuci. Lama-kelamaan apa? Yang timbul suka. Nah, begitu juga kalau kita ingin mencintai karya sastra. Tanpa Anda bersentuhan, nonsen akan langsung suka. Tidak ada. Jadi baca. Karena itu kita perlu baca. Dan saya tidak bisa menentukan, Anda mungkin suka dengan Hendra, tapi tidak suka dengan Sutarji. Anda mungkin suka dengan Khair, tapi tidak suka dengan Amalan Polis sekali. Anda mungkin orang Melayu sekarang suka dengan saudara Suparji Dokodamono, tapi tidak suka dengan Ami Jabar misalnya. Karena sastrawan itu banyak sekali. Ada di mana kita suka itu, ya baca. Mau Anda katakan saya berteman itu pilih-pilih, sastra juga pilih-pilih. Baca beragam-ragam bentuk. Nanti Anda bisa jatuh pilihan Anda. Oh, rupanya saya suka dengan ini. Baru itu di dalamnya. Kesukaan Anda di dalamnya. Kalau Anda sudah mendalami, Anda tahu kelemahan, kelebihan, orang bertanya ke Anda, maka Anda jadi pakar di situ. Anda jadi pakar di situ. Paham? Karena Anda yang menguasai itu. Gitulah analoginya begitu. Jadi ada gini ya, ada orang belajar ilmu pengetahuan itu di kotak-kotaknya. Ini azan, ingat kita. Tapi karena konten kita harus kita buat, jadi pukul 11 tadi, Anda terlambat datang. Nah, saya lanjutkan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Saya dengar dipanggil Allah ini, tapi ini juga amanah. Saya lanjutkan ya. Ada orang katakan, untuk apa belajar puisi? Karena dia tidak tahu hakikat belajar puisi itu. Tunjukkan ke saya ilmu pengetahuan mana yang membaca teks tersurat dan teks tersirat. Dua-dua, tersurat dan tersirat. Artinya apa? Kita bisa menafsirkan di balik teks. Buku ilmiah tersurat, kita baca mengerti kita. Puisi mengajarkan lebih cerdas. Kita dengar suara azan nih. Kalaulah itu karya sastra agung dari Tuhan, kita interpretasi. Banyak yang akan kita pikirkan. Ini panggilan suara apa? Interpretasi jauh. Malah Allah katakan saja.
Hayalah sholat, dirikan sholat. Tapi di balik itu, nah belajar puisi itu tuh melatih itu. Bukan melatih orang bergondrong, baju kumal, jadi seniman, malas kuliah. Tidak benar itu. Saya ngajar anak pakai baju batik mahal loh, pakai minyak harum, mikir pula senjarumnya. Enggak begitu. Saya tidak mau persepsi tentang sastra itu begitu. Tidak, salah. Sangat salah. Ya. Kalau kita belajar puisi dan biasa kita menafsirkan, kita bahasa tubuh orangnya kita mengerti. Ini yang tidak terlatih sekarang. Jangankan bahasa teks, bahasa tubuh orangnya kita mengerti. Kita bertamu di rumah orang nih, lalu sekali dia lihat jam, lihatnya, itu nengok kita. Iya ya, dia seperti ramah, tapi kalau lihat jam, kalau orang sastra ngerti, berarti dia mau pergi, atau tak bosan dia dengan kita. Kenapa? Kita dilatih menginterpretasikan. Jadi sastra itu sebagai wadah latihan untuk membentuk kepribadian. Tujuannya apa? Bagaimana kita punya kemampuan menginterpretasikan, berpikir tentang teks tertulis dan teks tidak tertulis. Ya. Jadi kemudian bagaimana kita bersikap, penerimaan kita atau tindakan kita. Kemudian bagaimana kita lebih cerdas lagi berbuat. Saya pernah dikatakan oleh salah seorang dosen, yang anak perlu saya sebutkan namanya, nanti pencemaran nama baik pula, kena undang-undang pula saya. Dia katakan begini, di depan saya, rupanya kita ini tidak jelas lagi ya, siapa teman sukarelawan, tapi di muka saya. Langsung saya bereaksi, Anda bicara di muka dosen sastra. Saya tahu apa yang Anda maksudkan. Kenapa dia tidak bilang bahasa? Jadi hati-hati bicara di depan dosen sastra. Kalau dia ketawa, lihat model ketawanya. Baru Anda tafsirkan, ketawa senang atau ketawa marah. Kira-kira seperti itu, paham? Nah, jadi sikap itu sehingga kita berada dimanapun kita paham. Anda lihat konten-konten saya, kenapa saya tidak hanya mata kuliah, tapi ada pendidikan-pendidikan budaya yang saya ajarkan. Anda lihat konten saya racun misalnya. Kenapa orang kena racun? Jadi kita juga harus ingin tahu. Jangankan dengan manusia, dengan makhluk tak nampaknya kita harus sopan. Tahu kita tata krama. Jadi jangan dengan takdir. Anda lihat di konten Indigo, itu masalah kita loh, bicara Indigo. Jadi itu tujuannya itu, bukan tujuannya dapat nilai A dengan Pak Saprial, bukan itu akibat. Kalau Anda pintar, itu saya katakan tadi, Anda pintar, saya bisa bertanggungjawabkan. Anda mencipta lagu viral, terlepas Anda membawa atau tidak. Bahkan kedepannya Anda bisa hidup dengan menulis lagu, tidak ada sarjana, saya bangga Anda. Itulah tujuan pendidikan sebetulnya. Daripada Anda sarjana, cum laude, ya dapat toga, tapi kategorinya sarjana pandang dalam, SPD, atau sarjana pemberian dosen. Tahu-tahu nganggur. Saya bangga. Ya, ada mahasiswa kita, DO dia benar dia DO. Satu sisi dia salah, dia DO. Tapi dari satu mata kuliah yang bisa memmotivasinya, saya mengajar fotografi. Mungkin sedikit dari sekian motivasi yang dari orang lain, sekarang dia hidup dengan dunia fotografi. Siapa? DO deh. Tapi kalau dapat dua-duanya, orang tua Anda ingin Anda sarjana, ingin Anda pakai toga, ingin juga ruang tamu itu ada pajangan foto pakai toga tuh, ya kan? Kalau mau nikah ingin ada gelar di belakangnya, setengah percaya diri gitu kan? Iya,
supaya yang datang tuh orang-orang tertentu, orang-orang terpilih gitu. Malah orang-orang kena tipu datang ke pesta Anda. Paham? Nah, silakan. Apa lagi pertanyaan lagi? Di sini Pak, pertanyaan dari Nabila. Iya. Apakah faktor yang membuat Sebentar, saya mau membayangkan Nabila itu laki-laki atau perempuan? Nabila perempuan Pak? Perempuan ya. Saya bayang sama berarti persepsi saya. Sama atau perempuan, pasti perempuan gitu. Di sini Pak, pertanyaannya, apakah faktor terbesar yang membuat seseorang tidak bisa mengapresiasi sebuah karya sastra? Pertama, tak pernah berhubungan, tak pernah bersentuhan. Dia sudah menutup. Ya, kamu sudah punya modal nih, pakai baju rapi-rapi, minyak rambut ke salon, pernah ke salon, medikur dengan harapan ingin menaklukkan seorang perempuan. Tapi dia jauh-jauh hari katakan, saya kalau itu enggak. Secantik apapun karya puisi, didekatkan ke dia, enggak lah. Kenapa? Orang menutup diri itu, dia sebetulnya sudah membangun kebodohan. Kita tidak boleh menutup diri dalam apapun. Jangankan dengan ibu yang baik, dengan ibu yang jahat pun kita tidak boleh menutup diri. Supaya kita tahu, Anda berteman dengan orang pencuri. Ada pencuri nih, tidak usah aku pencuri. Salah. Silakan berteman, yang penting jangan terpengaruh dengan orang pencuri itu. Sehingga Anda punya pengetahuan dengan cara dia mencuri. Oh begini dia tukang jamret misalnya. Oh begini rupanya dia mau jamret itu minum obat yang namanya obat anjing, kurtak aja misalnya. Ada penjahat yang kadang kurtak dia, sehingga beberapa kali pukul tidak merasa dia. Karena reaksi obat itu, obat anjing gila. Kalau ada orang kucing kena tangkap, pukul itu tidak mempan itu, karena makan obat itu dulu. Misalnya seperti itu. Jadi jangan menutup diri. Biarlah otak kita ini bekerja, menginterpretasi, menyeleksi. Sehingga nanti otak kita juga mengatakan mau di mana, mau kemana dibawa hubungan kita. Mau terusin atau sampai di sini? Ya kan? Kalau tidak, bagaimana kita tahu? Jangan-jangan di sesuatu yang jelek itu ada mutiara di dalam itu, ada berlian di dalam itu. Kita anti nyamuk, benar? Ya kan? Kita beli semprot untuk mematikan nyamuk. Saya nonton di Jawa, orang dalam COVID ini, dia pedagang ikan hias, hidup dengan menjual jentik nyamuk. Satu jentik nyamuk, satu bungkus itu 5.000. Berapa kalau katakan hasilnya satu hari? 500.000. Orang susah cari duit. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan agar kita berpikir. Jadi sekali lagi saya katakan, kenapa tidak suka sastra? Kita sudah menutup diri. Ketika saya mulai membuka kepada mahasiswa, coba kalian ciptakan lagu. Mungkin yang sudah lama ini tak percaya diri ingin ciptakan lagu, ingin coba juga lah. Saya tidak usah mengatakan orang-orang yang hebat, terkenal, cipta lagu. Saya kayak dangdut tuh Adibal, yang mungkin sudah dibayar 25 juta. Berapa penyanyi dangdut? Bukan masalah anti suka, mungkin saja dia hobinya jazz, tapi dia mampu cipta lagu dangdut, lagi laris. Bukan saja kita Ahmad Dhani yang selalu itu bukan orang cipta lagu kan dah tahu, dia punya hak cipta. Selagi lagunya awal sampai mati dia, kalau dia memperjuangkan hak cipta, warisnya dapat warisnya, asal diurus dengan benar. Abadi dia punya karya. Nah, kenapa kita tidak masuk di situ? Jadi seolah-olah kita membayangkan menulis puisi, lalu kita melihat mahasiswa membaca puisi teriak-teriak ketika acara sanggar atau acara praktikum. Itu salah satu cara menikmati. Sama juga makanan nasi, salah satu cara. Tapi kalau kita bisa mengolah, nilainya akan luar biasa. Gitu. Paham?
jatuh nilainya. Bodoh kali. Silakan, apa lagi? Ini Pak, pertanyaan berikutnya dari kelas A. Ya, Yaitu, kelas A. mengapa Dr. Andriescu berpendapat bahwa teori dan kenyataan selalu bertentangan? Bukan Andri, Atiu. Atiu. Nah, jadi dari tayangan saya ada yang punya mata, dia seorang pastor dari Belanda dan dia pengamat dan mendalami krisis sastra. Kalau Anda lihat di Google tulis ATEEW, Atiu, itu muncul buku-buku foto-foto dari bukunya Atiu. Jadi waktu saya kuliah bukunya itu jadi referensi. Dia katakan begini di bukunya dalam Khazanah Sastra Indonesia, dia katakan begini, antara teori sastra dengan karya sastra itu selalu terjadi istilah, kalau dia istilahnya tegangan. Kenapa? Karya teori itu muncul setelah ada karya. Jadi gejala-gejala dari karya sastra ini dirumuskanlah sebuah teori. Contoh, teori unsur puisi yang membangun puisi, unsur intrinsik. Pada zaman pantun, pada zaman puisi berpola, unsurnya apa? Ada irama. Kayak syair, kan ada cara baca syair, bahagian dari irama. Jumlah katanya ditentukan. Cenderungkan satu baris itu, kalau dia syair 4 kata sampai 5 kata, sehingga jadilah di ciri-ciri khasnya. Ya, ciri-ciri khasnya. Kalau kita buat titik temunya, puisi berpola itu titik temunya pada jumlah kata pada satu baris. Rata-rata bersama 4 hingga 5. Atau suku katanya 8 hingga 12. Kalau jumlah baris dalam satu bait, ada yang 2 baris, ada yang 4 baris ya. Titik temunya. Kayak Gurindam kan 2 baris. Kayak Carmina 2 baris. Cuman dia berbeda, Gurindam dan Carmina baris. Muncul puisi bebas, rontok di semua ciri-ciri yang di puisi berpola ini. Tidak ada lagi istilah jumlah kata dalam sebaris. Di puisi bebas tidak ada, bebas. Pola 5 akhirnya berpola A atau serangkai atau AB bersila, tidak ada lagi puisi bebas. Tidak pakai lagi di teori, muncul teori baru. Kalau tadi orientasi orang pada sanja itu bersama bunyi akhir, sekarang tidak pakai itu lagi istilah. Bergeser namanya sanja. Apa? Dia batang tubuhnya aja. Format secara umum. Kan bergeser istilahnya. Ketika muncul puisi bebas, orang tidak baik lagi. Ada no baik. Satu puisi itu satu bagian yang tanpa baik. Muncul Sultarji, dia buat tidak lagi block style, lurus pinggir, macam-macam. Ada yang zigzag, sika dan wika itu kan zigzag, sika wika permainan kata sika dan wika, sika wika itu. Akhirnya apa? Oh, rupanya sajak itu ada unsur baru namanya tipografi. Dulu ada irama, ada lagi irama yang mengikat. Ada kaisura namanya, baca teori di Hamidi, namanya kaisura. Artinya jatuhnya, kalau dalam lagu itu cengkoknya, jatuhnya intonasi itu di tengah bait, di tengah baris. Pulau Pandan, tak betul, jauh di tengah. Tidak ada orang baca Pulau Pandan jauh di tengah, tidak ada. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau, dia kata kedua ada, angsa 2. Hancur badan, kata 2 juga. Di kandung tanah. Budi baik, terkenang 2. Jadi itu terbelah, terpotong dia baik itu. Terpotong tegak. Dikatakan dalam teori Hamidi kaisura. Bahkan ketika dipotong, orang baru tahu, oh rupa di tengahnya ada juga rima. Bukan lagi di akhir. Di tengah itu dipotong juga rimanya. Kesamaan bunyinya. Bisa bersilang juga sama dengan yang di akhir. Bisa juga berpuluh, bisa juga separuh, bisa juga utuh. Di awal nggak begitu. Jadi ilmu itu akhirnya terpaksa menyesuaikan diri. Ilmu sastra itu. Jadi semacam gejala. Teori sastra itu melihat dari ilmu sastra itu semacam gejala dari sastra, perkembangan sastra. Paham? Dan
masing-masing punya argumen. Di bahasa ada belajar bagaimana membagi jenis kosakata. Tradisional membagi kosakata itu 8. Anda baca kalau Anda belajar Anda belajar morfologi. STA orang tradisional dikatakan dia mengandung paham tradisional. Anda bisa tanya kepada Prof. Hasna Faiza. Dia membagi 10. Ini 8 nih, konsep tradisional dia bagi 10. Egoiskal membagi 6. Sedikit. Harimurti Kida Laksana yang selalu dipakai oleh Bu Hasna 13. Nah, jadi itu kreativitas di bidang bahasa. Masing-masing ahli itu punya argumen. Ada yang katakan ini kan pecahan, ada yang katakan ini boleh digabung, ada yang katakan oh ini ada lengkap, perlu saya tambah. Begitulah teori itu berkembang. Apalagi karya susastra, ya, apalagi karya susastra. Orang tidak banyak mengerti sampai sekarang saya katakan para penikmat sastra pemula tentang Kredonya Sutarji. Apa intisari Kredo Sutarji itu dikatakan, ada dibaca di YouTube, boleh? Dia katakan dia membebaskan kata dari jajahan makna. Baca di Kredo Sutarji. Tidak semua orang paham setelah baca sajaknya. Jadi ketika orang memahami satu idiom yang dibuat oleh Sutarji yang tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia, sepisau pa, sepisau pi. Coba lihat di kamus. Ada enggak kosakatanya? Lalu orang kritikus, pecinta puisi mencoba menafsirkan sepisau pa ini berarti sepi, pisau apa? Digabungkan jadi sepisau pa. Coba ngomong dengan Sutarji, ketawa aja deh. Bayangkan. Nah, dia mengatakan begini. Hasan Yunus, kritikus pengamat sastra budaya kita dan meninggal, orang Riau, orang Pulau Riau, Raja Hasan Yunus. Dia katakan hanya ada 8 penyair di dunia ini yang bisa menciptakan idiomnya sendiri. Salah satu di antaranya Sutarji. Lalu Pak, kok bisa begitu Pak? Anda harus tahu, yang boleh punya memainkan kata itu, yang punya lisensi itu penyair. Yang dikatakan haknya lisensia puitika. Si penyair itu dia berhak dia mengotak-atik bahasa. Orang bisa mengotak-atikkan bahasa itu karena dia mahir, dia paham dengan bahasa. Jangan Anda tidak ngerti dengan mesin sepeda motor, kotak-atik tambah rusak. Belajar dulu. Belajar dulu baru bisa kotak-atik. Kalau tidak tambah rusak. Sama dengan kalau Anda baca yang bertentangan dengan struktur bahasa. Khairil. Perahu tidak lagi berlaut. Anda bayangkan, bukan ke laut. Tapi karena apinya prefix berlaut. Berarti kan memiliki. Saya tanya kepada Anda, yang punya laut itu perahu atau laut yang punya perahu atau perahu yang punya laut? Jawabannya apa? Singkat. Tahu jawabannya? Emangnya gue pikirin. Masa bodoh aja. Ya, kajian-kajian seperti itulah kalau dalam teori sastra itu kan kita udah belajar nih, yang namanya pendekatan stilistika. Jadi mengkaji kajian sastra dari ilmu kebahasaan, bukan mendoktrin di mana letak penyimpangan-penyimpangannya. Bukan tidak mungkin kajian sastra itu menyumbang ilmu kebahasaan. Saya beri contoh. Mahasiswa kita ada sarjana tahun 2000, angkatan 2016 ya. Zaman Zulfikar, kalian tingkat 1 ya. Zulfikar. Bukan 2016. 2017 ya. 2016 Zulfikar. Jadi ada Rani sekarang ngajar di sekolahnya Pak Nur Hakim. Dia minta sama saya, Pak, Rani mau bahas apa Pak? Ya kamu siapa? Ibu Karlina. Coba kamu amati, saya katakan, pola lari dari puisi. Objeknya kumpulan puisi mahasiswa yang kita tampilkan. Pola larinya, pola barisnya. Apakah frasa dia, apakah klausa, apakah kalimat?
kita buat itu kalimat kah bentuknya, frasa kah atau klausa? Kalimat. Benar. Tahu Anda dari teori kalimat? Yang dikatakan kalimat itu apa? Tak lulus kita ini. Udah belajar tak sebelum? Udah. Udah. Lagi Lagi belajar. Tanyakan nanti ciri kata. Klausa itu apa? Lalu diamati dengan teori 3 itu. Tahu apa anak yang ditemukannya? Tapi tidak, mungkin belum mendapat perhatian di teori lanjut. Dia menggunakan teori pola frasa. Dari buku yang dia baca, teori yang dia baca, pola frasa itu ada 6 kalau saya tidak salah. 6 atau 8, kira gitu. Tapi di buku mahasiswanya dia, pola frasa itu memang dia harus dicek lagi kebenarannya, harus ada di lagi orang lain. Tapi menurut dia ada pola frasa yang tidak ada di teori. Dia menemukan itu 8. Dan berarti kalau sastra itu menemukan bentuk sumbangsi, kalau benar itu sumbangsi terhadap teori sastra, teori bahasa, yaitu jenis frasa. Walaupun yang menemukan itu seorang mahasiswa. Kita tidak memandang disiplin ilmu orang mudahnya. Kalau dia beruntung dia menemukan. Anda pernah melihat di televisi seorang anak di Aceh menemukan aliran disiplin pohon kayu. Anda kan belum tahu kan? Jadi dari pohon kayu itu di lubangnya, bapaknya memang orang motor listrik, bereksperimen, dimasukkan ke kabel, ini lampu dari pohon kayu. Saya lupa kayaknya, kalau selesai kayu gaharu. Jadi dilobangkannya, dimasuknya ke lempeng, sebagai lempeng. Jadi ada arus, ada energinya. Sama juga ketika orang belajar ilmu metafisik, kita ini punya energi. Anda percaya nggak bahwa mata kita ini punya kekuatan? Ini mau belajar apa nih Pak ya? Apresiasi puisi atau belajar perdukunan? Orang hipnotis di mata ini kekuatan salah satu. Karena itu kalau orang mau hipnotis, pasti dia mulai duduk pukul. Tujuannya apa? Orang penatang. Tapi kalau Anda dapat dipukul orang, Anda injak kakinya. Nggak jadi. Sebenarnya bukan belajar hipnotis saja. Ketika Anda merayu orang, bisa tidak Anda merayu ketika cowok itu gini, atau gini cewek? Bisa. Harus kekuatannya ada lagi bukan dari mata, dari intonasi bahasa. Jadi mata punya kekuatan, intonasi bahasa juga punya kekuatan. Jadi kalau belajar merayu orang, datang sekali lagi ke sini, bawa kayu sekabung, ayam dengan yang hitam yang putih, itu untuk dukun. Ayam memang sudah siap makan aja, KFC. Ya, 1 paket. Ada lagi bertanya? Ada Pak. Tuntas tadi kan? Saya kira sudah tuntas. Silakan. Mengenai apa Pak? Bahasa itu kan dikatakan puitis gitu Pak. Ya. Jika mengandung makna konotatif. Iya. Pertanyaannya, apakah makna konotatif itu mengharuskan adanya diksi-diksi seperti kata nelangsa dan sebagainya, atau boleh ada kata-kata sederhana yang dirangkai sehingga maknanya menjadi luas, seperti contoh yang Bapak sajikan di dalam video kemarin Pak, Ya. Penggalan Puisi Aku dalam karya Khairil Anwar. Iya. Jadi bagaimana seperti itu? Jadi begini, saya mau luruskan pemahaman tentang diksi. Diksi itu, ketika kita mengucapkan kata, sebetulnya diksinya tidak ada lagi. Diksi itu proses di otak orang. Tapi ketika ada teks, kita lihat kenapa dia tidak pakai ini ya? Kita tafsirkan. Oh, mungkin pertimbangannya ini. Sama juga ketika Anda diberi nama oleh orang tua Anda, ketika ibu Anda melahirkan Anda, itu sebagian orang tua mulai dinyeleksi. Saya mau jadi apa anak saya nanti namanya apa? Udahlah gabung aja lah, nama datuknya sama neneknya dia ingat terus. Atau udah cari dari buku-buku ini, dari kitab suci,
ada tetangga saya buat, udahlah supaya anaknya soalnya dibuatlah namanya Muhammad, itu ada nama apa? Tambah lagi Rasul, Muhammad Rasul. Rupanya ada orang tuanya tidak terkabul. Lahir anak itu carut juga saya. Ya salah doanya. Mungkin didikanya salah, bukan doanya benar. Didikanya salah. Ada juga orang tua yang katakan seleksi nama. Ada juga tetangga saya. Mungkin terlalu berat di nama. Anak sakit-sakitan, akhirnya dia panggil, diubah namanya. Dulu namanya Saifullah, pedang Allah, luar biasa. Anaknya malas belajar, penakut pula, megang pedang Allah. Akhirnya terlalu berat, suka sakit, sudah bulan sakit. Akhirnya kepercayaan tradisi dia diubah namanya. Ada kontra kita. Artinya apa yang saya katakan? Itulah yang dikatakan proses diksi. Yang selama ini selalu dilihat diksinya. Bukan. Tapi dari yang dipilih itu bisa jadi dari kemampuan kita sebagai kritikus, ini ada kata-kata yang bersinonim atau yang berdekatan. Sinonim jelas sama kata, tapi yang berdekatan. Paham? Bahasa Melayu itu sangat kaya. Saya katakan kepada Anda sekarang. Kalian semua ini sebagai mahasiswa harus terampil menyimak. Saya tanya kepada kamu, maksud kamu saya menyimak itu apa? Menyimak itu mendengarkan. Mendengarkan. Kamu? Mendengarkan belum memahami. Mendengarkan memahami. Kamu? Menangkap apa yang dikatakan orang. Tahu? Memahami maksud seseorang. Memahami dari mulai apa? Memahami maksud seseorang. Dari mana? Memahami. Dengarkan. Melayu itu bisa mana dua? Bisa dari melihat, membaca. Dan pelajaran bahasa membaca itu reading kan, di Inggris kan, betul kan? Dalam tradisi kita membaca itu bisa speaking. Siapa yang baca doa? Kalau orang Islam kan, tolong kita sekarang lanjutkan dengan cara baca doa. Baca teks tidak? Tidak selalu kan, langsung aja dia bicara. Tapi kenapa pernah baca? Kau ini nak membaca tanda-tanda, ada jelas ada hujan. Di mana kau baca? Kan menyimak. Membaca bisa artinya menyimak. Luas maknanya. Luas maknanya. Itulah saya katakan proses diksi. Ketika kita buat teks, mewakili yang kita rasakan. Walaupun itu tidak tuntas. Anak saya katakan, karya puisi itu tidak tuntas. Karya seni itu tidak pernah tuntas. Kalau tuntas, kali itu mati. Karena pandangan kritikus itu mati. Sebuah lukisan, Mona Lisa, kalau lukisan masih hidup, masih dia akan menggores senyuman Mona Lisa itu. Akan disempurnakannya lagi. Itu buktinya karya itu tidak sempurna. Kenapa? Ada rasa yang menurut dia tidak wakili. Paham? Yang saya masukkan. Jadi, saya beri contoh, ada sebuah sajak yang saya suka dari istri. Biasanya anak sekolah di itu. Sajak Toto Sudarto Bhatia. Anda mungkin tidak mengenal penyanyi itu. Dia bilang begini. Saya kenapa ingat sajak itu? Karena saya selalu memahami apa yang dia tulis. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu tak pernah meninggalkan duka. Menatap padaku pada bulan merajang. Kita lihat teks dia pilih. Gadis kecil berkaleng kecil. Malah yang mau dikatakannya itu adalah pengemis anak-anak. Bukan gadis kecil. Bukan gadis badannya cebol. Tapi dia pilih diksi. Kenapa gadis? Yang mencari duit itu orang dewasa. Tapi ini anak kecil yang harusnya dulu dia main. Kita minta. Satu. Yang kedua, Anda akan temukan beragam cara Anda minta tidak selalu membawa kaleng. Saya ini SKA melihat anak kecil itu bawa ember kecil. Tapi untuk estetika bunyi rima itu dia pilih kata itu. Gadis kecil berkaleng kecil. Kalau kita interpretasikan, kalau kita sempat berdialog sama dia,
bisa jadi hal-hal yang diksi yang dia lakukan itu yang tidak terpikir sama dia, tapi kita tafsirkan. Kalau saya tanyakan misalnya sama contoh sudah latihan, Anda menggunakan istilah gadis kecil, berkali kecil, tidak berkali besar. Mungkin Anda melihat kemampuan anak kecil, ya kali kecil, ya kan? Kan akan ironis, kalau kecil membawa bodi besar misalnya. Itu yang dikatakan diksi. Jadi ketika kita maksudkan, oh begitu dalamnya. Anda pahami misalnya bagaimana gaya bahasa yang dipakai oleh penyair mengatakan begini. Ya, Tuhan, kita begitu dekat. Ada teknik siapa mengalaminya. Nah, saya nanti jemput terus. Supaya Anda baca. Tuhan, kita begitu dekat, seperti api dengan panas. Aku panas dalam hatimu. Sedekat apa lagi? Bisa tidak pisahkan api dengan panas? Saya tunjuk Anda. Bisa tidak memisahkan api dengan panas? Pasti tidak bisa. Pasti panas. Salah, kalian bisa lah. Tapi dalam teks api panas. Tapi itulah idiom yang dia ingin mewakili. Bahwa itu orang sufi. Dia merasa dekat. Bahkan luar biasa dasarnya seorang penyair dari Mesir yang akhirnya dia dibunuh karena ada urusan politik, dikaitkan dengan politik. Namanya Hafiz. Dia bilang apa? Itu penyair sufi. Tercatat sejarah. Dia bilang ini, anak al-haq, saya Tuhan. Kan dasar. Lalu karena dia di pengadilan politik oleh pemerintah, dibilang dia itu murtad dan dia didukung gantung. Begitu. Dia merasa begitu sudah menyatu dia dengan terdekat dia dengan yang kuasa. Sampai dia katakan itu. Walaupun kita tidak bisa mengingkari orang menafsirkan macam-macam ya, sah-sah saja gitu. Nah, jadi itulah tadi saya katakan. Berarti kalau membuat diskusi itu berapa? Ya bagi yang tidak pengalaman, bagi yang kekayaan kosakatanya, idiom-idiom dia kurang. Mengatakan kita pada seseorang cuma dengan hafal bahasa Inggris I love you, tidak ada kosakata lagi. Malah mengatakan rasa cinta itu saja macam-macam. Anda lihatlah ada di gombal di televisi. Ya, kalau engkau jadi bunga, kamu aku jadi apanya? Gombal nih, ya kan? Mau jadi pasnya, nggak mau lah saya. Kamu bunga, saya pas dengan begitu, udahlah. Yang nikmati orang lain. Gitu. Paham? Tidak, bukan yang saya katakan tadi yang sulit tanya itu harus sulit tidak. Baca saja sepagi itu kodomo. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Lanjutkanlah selanjutnya. Hanya dengan sederhana. Atau hujan di bulan Juli. Kata sepagi, dia nulis saja itu pas bulan Juli hari hujan. Dia buat saja itu tidak sampai 1 jam. Determinasi ditulis. Menunggu hujan reda, sajaknya selesai. Itu ketika diwawancarai oleh Rossi. Sepagi kalau itu profesor loh, dosen UI. Jadi kalau katakan seniman itu apalah anak kuliah, apa kurangnya pengusaha besar tuh. Sepagi kalau bukan mudah mengolah kata. Kalau mampu aja Anda mengolah kata untuk komersial aja, Anda bisa hidup sebagai kreator di bidang advertising, periklanan. Bukan nampaknya mudah ya. Ada iklan, saya sebut iklan apa? Kenapa senang melihat orang susah? Kenapa susah melihat orang senang? Kan dalam maknanya. Kenapa senang melihat orang susah? Melihat orang susah senang ya. Kenapa pula susah merasa risau orang senang? Kan dalam maknanya. Iklan itu loh. Tapi kalau kita mampu berkreasi, bermain kata, coba. Karena itu saya katakan, belajar apresiasi puisi mas saya ingin bukan Anda hafal teori saja. Praktekkan. Anda punya HP, sama-sama punya HP. Mungkin lebih bagus HP Anda dari saya. Cuman pakainya mungkin terbatas pakai dari pakai saya. Itu aja. Tapi
Tapi kan di kampus bisa, kalau di kampus tinggal nongkrong di rektorat dekat perpustakaan, sinyal kan ada, ya kan? Bisa gratis, tulis di WA kah? Anda tulis. Nanti saya lihatkan. Tadi malam saya kesepian sendiri karena yang editor saya berangkat, anak saya anggap anak saya ke Aceh. Lalu saya buat. Saya bingung, selalu saya mau zoom ada gangguan. Hari udah malam, mau setengah 12, saya tulis iseng. Jadi jangan katakan saya menyuruh Anda saja, saya tuliskan iseng. Lalu dia balas. Akhirnya dia kirim foto dia lagi kerja. Nanti saya lihatkan setelah WA saya. Kita tulis. Allah bisa karena biasa. Jangan buat satu, wah jelek, nggak mau lagi. Putus asa namanya. Saya beri contoh ya, ini contoh yang nyata. Anda nanti kalau tidak cari namanya Farunas M.A. Jabar, dosen di Pertanian UIN, pernah jadi humas di RPP, sastrawan Riau, penulis biografinya Sumana S. Dekade 80-an, boleh dikatakan majalah, mulai dari majalah anak-anak sampai majalah agama, pagi masyarakat dinulis. Orang dinulis puisi, cerpen semua tulis. Tapi tahu tidak Anda? Ini pengakuan dia. Dia menulis puisi ke Horizon 9 kali ditolak. Kalau dia aja orang Jakarta tahu Farunas, dia bukan wartawan juga. Wartawan TPI terakhir setahu saya. Ditolak, tapi dia tidak putus asa. Mungkin selera redaktor itu tidak cocok sama dia. Akhirnya tembus. Rida Kalamsi juga berproses yang sama. Namanya Iskandar Leo di dalam puisi namanya. Kalau Anda lihat filenya Horizon, cari Iskandar Leo. Itu Rida Kalamsi yang pemilik Diokos. Nama aslinya Ismail Kadir, mantan guru. Diubah nama Rida Kalamsi, nama penanya Iskandar Leo. Dia begitu juga proses. Jadi berproses. Bisa proses itu bisa orang cepat, bisa lambat. Memang kata Rendra, dalam kreativitas ini kita ada bakat, ya. Tapi bakat kalau tidak dibentuk, karena tidak terarah bakat itu. Jadi ada orang tidak berbakat, tapi dia dengan belajar. Mungkin di antara kalian 2 kelas itu dia tidak berbakat menulis, tapi dia mau belajar, membaca. Seperti halnya Sutarti. Ada tahu tidak Sutarti jadi penyair besar? Dia selama waktu sekolah, ketika dia baca karya sastra, dia dibayar abangnya. Abangnya bukan jadi sastrawan, namanya Al-Haj, orang Tanjung Pinang, berbukit Tanjung Pinang. Dan abangnya dari dulu baca-baca rombongan Epstein, baca-baca puisi. Tapi karena Sutarti, dia baca karya-karya sastra dunia, sastra klasik, apa kata abangnya? Tak tamakan kau tuh. Dan kenapa dia baca? Akhirnya kita banyak membaca, berproses. Kita tak sadar. Berproses akhirnya. Nah, dia mendapat jalur itu. Karena itu dia lagi katakan, saya presiden penyair Indonesia. Tahu Anda berapa orang presiden yang ada di Indonesia ini? 1, itu menurut Anda. Menurut sastrawan tidak. Ada presiden formal namanya Pak Jokowi, dipilih, ya, partai yang mendukung. Ada presiden penyair, tidak ada partainya, menterinya pun tak ada. Namanya Sutarti Rotsumari. Ada lagi lah yang mengaku diri sebagai presiden pelacur Indonesia, namanya Edi Ahmad RN. Itu udah jadi mau saya buat konten. Penyair juga, sah-sah aja. Bahkan di kampus ada presiden mahasiswa, ya kan? Yang anggaran ditentukan dari rektorat itu presiden. Gitu. Jadi jangan merasa takut karena presiden itu banyak. Yang penting kita benar, tak melanggar undang-undang. Anda nanti pulang
Aku pula presiden. Ya. Ada lagi? Silakan. Ini Pak dari kelas A. Ya. Kan kita sudah belajar apresiasi puisi itu Pak. Ya. Dalam proses belajar apresiasi puisi itu bagaimana kita bisa tahu jika karya sastra puisi yang sedang kita apresiasi tersebut original atau bukan hasil jiplakan Pak? Baca sejarahnya. Ada yang terjadi pada Khairil Anwar. Kerawang Bekasi itu pernah dituduh sebagai karya plagiat dari sebuah puisi asing. Nama judul puisi itu The Young Dead Soldiers, Tentara Mati Muda. Yang menulisnya itu Arsibernisal Life. Tapi H.B. Yasin sebagai kritik Indonesia, dia membela dalam arti benar, karena dia dekat dengan Khairil. Kata H.B. Yasin, pengakuan Khairil itu terinspirasi ketika dia pulang dari melihat kekasihnya di Kerawang, naik kereta api ke Bekasi. Di jalan dia melihat dari jendela kereta mayat bergelimpangan. Itu inspirasinya Kerawang Bekasi. Tapi Habib Yasin tidak bisa juga mengingkiri katanya. Khairil Anwar itu salah seorang penerjemah sastra terbaik Indonesia. Dari 10 pernah ditulis orang 10 penerjemah sastra terbaik Indonesia. Salah satunya Khairil. Pada masanya hidup, meskipun dia muda, banyak orang minta upah menerjemahkan pada Khairil. Ini saya ceritakan, ada pelakor Khairil yang ditiru. Itu menurut sejarah. Jadi itu katanya. Jadi bisa saja Khairil itu membaca karya-karya orang, lalu terinspirasi. Sama saya katakan, ketika nanti Anda menjumpai orang, namanya hampir sama dengan saya Safriya, dia Safrizal. Apa plagiat apa? Iya kan? Tentu kita minta plagiatnya. Bisa jadi mana yang lebih mudah. Oh, dia lebih mudah. Kira-kira dia pernah enggak melihat konten saya? Oh, pernah. Bisa jadi. Jadi artinya apa? Saya katakan contoh itu apa ya? Bukan cuma kali tidak. Kita perlu belajar sastra, sejarah sastra, sejarah sastra. Karena itu dalam ilmu sastra itu ada 3 yang saling berkaitan. Kalau Anda lihat di buku Talika juga di buku Kritik lain di YouTube, Anda bisa lihat itu ada kaitan 3. Kalau kita belajar ilmu sastra, yang mengasih ilmu sastra, kita belajar sejarah sastra, kita belajar teori sastra, kita baca kritik sastra. Orang tidak mungkin bisa mengkritik dengan sempurna kalau dia tidak tahu sejarah sastra, dia tidak tahu teori sastra. Dan teori sastra itu dari sudut pandang mana? Iya, ini kan badannya satu. Lalu saya suruh Anda menilai. Kalau Anda tidak tanyakan ke saya dari sudut pandang mana, bisa kacau Anda menilai. Itu kita belajar teori. Bisa jadi Anda melihat dengan berbeda. Anda melihat dari segi sikapnya, bukan dari segi kegantengannya. Kalau gantengnya dapat nilai kepala Pak. Ya kalau teman-teman misalnya kasih 6 supaya lulus, nilai C. Tapi dari kepribadiannya Pak, kamu lihat dari kepribadian. Ini lihat tidak. Dan dia tahu Pak, tampangnya Pak 11-12 kan saya Pak sama urakan juga. Kalau emas, kalau seniman nggak tampak seniman ya sama-sama Pak rambut panjang. Sisi lain beda. Karena itu, kenapa kita belajar teori? Kita harus terarah ketika mengkritik karya sastra, terarah dari sudut pandang mana, ya kan? Karya sastra itu ada orang lihat dari segi karya sastra dikaitkan dengan pengarang. Karya sastra terlepas dari pengarang. Tok karya sastra saja. Ada prinsip katakan begitu, Pak, saya selalu ngomong itu. Ketika karya sastra itu lahir, pengarang nggak mati. Maksud udah mati, tidak perlu urusan pengarang. Ya teks itu dibicarakan. Tapi ada lagi, ya di Jerman ada kritikus sastra mengatakan karya sastra itu pasti dinikmati oleh orang.
Maka muncul di teori resepsi. Bagaimana penerimaan orang? Ya kan? Penerimaan itu bukan berarti suka dan suka aja. Pengaruh karya sastra ini terhadap orang yang mendengar, orang membaca. Saya beri contoh. Kalaulah sekarang ini kita sepakati lagu Iwan Fals yang ditulis oleh Saung Jabu kalau saya tidak salah sama Iwan Fals, bukan. Zaman Soeharto pernah tidak dibolehkan. Iwan itu mentas tidak bolehkan. Tahu tidak ada peristiwanya apa? Tidak, kalau bongkar tidak boleh lakukan. Sama lagu Bentong. Lagu bongkar itu Iwan Fals itu dia mentas di Istora Senayan. Istora Senayan itu baru direnov, porsinya baru. Dengan semangat Iwan mengatakan, itu komunikasinya. Bongkar ya bongkar, apa yang terjadi? Emosi penonton dipatahkan. Bukan karena lagu itu, mungkin ada aspek lain yang tidak puasan, tapi kesempatan menyalurkan emosi. Terbawa emosi. Jadi dasar. Jadi itu saya katakan kekuatan kata-kata itu luar biasa. Harusnya Anda yang belajar sastra ini harus pandai mencari atau memilih atau menyusun kata-kata yang punya kekuatan itu. Bukan hanya menulis, tapi bagaimana memanfaatkan kekuatan kata-kata itu. Dia punya energi untuk energi kehidupan Anda. Itu yang penting. Paham? Ini di bidang kita saja tidak menguasai, apalagi mulai. Saya selalu membanggakan. Anda lihat rumah saya kan? Saya bangga. Saya boleh sombong. Tahu tidak? Siapa yang merancang rumah? Saya. Saya sarjana bahasa, bukan arsitek. Tukang saja tidak bisa kerja. Kalau saya tidak ada, saya punya duit, suka-suka saya mau bongkar, mau pindah ke tangga. Tapi ibu itu bingung. Tangga saya aja, terus tangga di sini. Dua kali saya bongkar tangga. Bangga betul, nggak cocok dibongkar. Itu masih ada proses selesai. Kalau kalian melihat bongkar itu di halaman itu hampir satu padang, bukan batunya. Suka-suka saya. Kenapa? Saya orang seni, saya orang kreatif. Ketika silakan tidak puas saya enak. Kalau saya datang sini orang ke sini, Pak Ustaz ruang tamu. Bukan ruang tamu ini ruang teater. Nanti kalau ketika ada kuliah nanti saya suruh baca saja di sini, Anda bingung. Masa dia kok ada? Ya habis kalau saya ada di kampus banyak betul isinya. Ya kan? Apalagi ada hantu di sana. Kerasukan pula orang. Si Jos mau tamat. Nanti sama siapa mau iki? Gitu. Jadi itu ya. Jadi kita harus lihat hakikat ilmu itu untuk apa. Kalau kita tidak paham, jangan kita mengambil keputusan takut kita salah. Ilmu apa saja? Ya ilmu apa saja. Saya begitu. Ada kawan saya menutup. Oh, enggak sudah bilang saya. Dia tidak mau dengar. Saya tanyakan pada Anda sekarang. Saya bilang pada Anda menanya tentang artis sama saya. Tanpa. Tentang lagunya Aurel viral di YouTube. Kepastian tuh, mau kepastian tuh. Kenapa viral? Kenapa viral? Ada faktor juga. Apa faktornya? Dia belum diberi kepastian Dari atas. Kalau peristiwa itu tidak terjadi di awal, bisa jadi kan? Tidak akan viral. Jadi ada faktor lucksnya, pendukungnya. Itu salah satu. Kalau Anda, saya lihat, tanya kepada Anda, kenapa lagunya siapa? Kalau dinyanyikan sekarang, walaupun jarang kita dengarkan, sebagai laki Anda suka aku Bim. Siapa? Bambang. Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah, apalagi para jomblo tidak pernah dapat cewek. Suka lagu itu. Tak pernah lelah,
pokok pede aja. Ditolak sekali, cari lagi, sekali lagi. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ah, Ini pertanyaan dari video yang Bapak jelaskan kan, Bapak menjelaskan bahwa tingkatan tertinggi apresiasi itu adalah memproduksi. ya, Ini pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa membuat puisi yang memiliki ciri khas atau berbeda dengan kebanyakan orang? itu berproses. Dan bisa kita ambil langsung teknik. Proses itu kita belajar. Saya buat konten, mudah belajar ini. Anda mungkin percaya. Saya lihat kontennya Raffi. Saya ngamati kontennya Bayu Wong. Saya mengamati konten terbaru Helmi Yahya, bekas direktur BPI. Jadi beberapa konten saya pelajari. Bagaimana dia buat konten? Sehingga kalau ada diskusi tentang konten dengan saya, sedikit banyak saya bisa bicara. Sejarahnya bagaimana, saya bisa bicara. Jadi proses belajar. Anda juga begitu, baca. Karena masing-masing orang punya style lain. Lalu nanti dia akan berproses. Kalau saya katakan sekarang, Anda ini pasti ada kagumi orang berpakaian seperti Anda. Secara tidak langsung, secara tidak sadar Anda. Model rambut. Kita pasti terpengaruh sebagai manusia. Pasti kita terpengaruh. Ya kita tidak sadar dari mana saja. Pakai baju. Pasti ada kita pengaruh. Ini yang bisa pakai jilbab. Kenapa dia pakai jilbab warna abu-abu? Karena ada bajunya nih warna abu-abu. Benar kan? Nah, berarti artinya apa? Dia ini orang yang masih punya pertimbangan modis. Kalau tidak, dia bisa tabrakan aja. Seperti saya. Mana ada warna doker di sini? Saya pakai warna doker. Kenapa pakai doker? Kan tidak nampak di ya kan? Iya kan? Tapi kalau mau dikatakan proses Pak, ini saya kan pakai masker warna doker. Ini yang mendambung. Jadi orang itu yang saya katakan. Sebetulnya kita punya potensi itu. Tinggal lagi bagaimana mengasah, bagaimana mendalaminya. Tuhan menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Yang membuat tidak sempurna itu adalah Anda sendiri. Dalam diri Anda semua ini, dan diri saya juga, semuanya ada. Jiwa pembunuh pun ada kita, jiwa pencuri juga ada kita. Tinggal potensi mana yang dikembangkan. Yang mana dikembangkan, yang potensi lalu kita pupuk, itulah jadi. Jadi harus tahu, sama aja. Dalam skala kecil. Nanti datang anak disabilitas. Bohong Tuhan tuh, katanya sempurna. Saya cacat nih Pak. Anda bayangkan, kalau manusia, Tuhan menciptakan orang itu sama seperti malaikat semuanya. Ada enggak kehidupan sosial? Kalau Tuhan menciptakan warnanya sama semuanya, ada enggak nafsu? Ada enggak nafsu? Warnanya sama aja, hitam putih aja dunia ini. Atau hitam aja, atau putih aja. Tak payah ke Giant atau ke tempat lain beli baju, udah sama aja. Ini ibu-ibu pilih ini udah cocok nih. Cuma warnanya bersih tidak ada ke saya nih. Balik lagi, kita dijajah oleh warna karena nafsu kita. Jadi kita itu kalau sastra itu memahami makna, ya, memahami makna itu. Menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Jadi Anda mencari model apa manusia di dunia ini? Ada. Sebutkan model apa? Lengkap dah. Gemuk, cantik ada. Kurus, hitam, jelek ada. Akan ketemukan. Ustadz pencuri ada. Ya. Orang penjahat pencuri, tapi dia berbuat baik ada. Zero misalnya. Jadi lengkap lah. Tinggal kita mau jadi apa? Belajar apa? Dalam pepatah kita katakan alam terkembang jadi guru. Kita mau jadi apa? Guru Anda itu untuk dalam sastra bukan saya aja. Karya sastra alam ini jadi guru Anda.
Ada lagi? Ada? Saya lihat Anda tidak bekal masalahnya. Bisa katakan? Terakhir Pak, Ya. mungkin terakhir mungkin Pak, karena yang pertanyaan lain sudah Bapak jawab. Ya. Pertanyaannya Pak, kan dari setiap karya puisi itu Pak sering kita jumpai ada tanda baca dan tidak mempunyai tanda baca. Jadi pertanyaannya Pak, apakah dalam penggunaan tanda baca tersebut berpengaruh dalam kepuitisan sebuah puisi Pak? Iya. Iya. Ada orang menggunakan tanda baca itu biasanya para penulis pemula. Suka-sukanya aja. Bukan hanya tanda baca, memenggal larik. Kadang-kadang kita terganggu. Dia dua larik nih. Sampai di ujung harus baca ke bawah. Malah larik itu sebetulnya kalau boleh dikatakan satu kesatuan. Anda jangan baca saja aku itu. Aku kalau sampai waktuku mau tak seorang akan merayu. Tidak juga kau. Udah berapa lagi? Emosinya di mana? Tekanan terasi di mana? Kalau kan bisa saja, itu kan sesuka-suka hati saya. Tapi secara komunikasinya tidak tepat. Memang itu tingkat interpretasi kita. Tanda baca itu tidak harus mutlak. Ya. Ada satu larik puisi, nanti akan dijumpai. Mengatakan itu, ibu ketika aku pergi menasihati. Sepertinya ambigu. Malah itu kemahiran kita menentukan letak tempo. Ibu ketika aku pergi menasihati. Yang menasihati siapa? Apa? Ibu ketika. Berarti dianya yang menasihati. Kan? Pemahaman Anda. Berarti dia pergi menasihati. Lalu ibunya apa? Dia bilang Dia beritahu pada ibu. Kita nanti ya, jumpa nanti. Yang dimaksudnya ibunya menasihatinya ketika dia pergi. Tapi struktur dibuat oleh penyair itu, ibu ketika aku pergi menasihati. Digunakan kalimat itu. Kalimat singkatnya ibu menasihati. Dibuatnya keterangannya tuh di tengah. Pasti kan ibu, koma, ketika aku menasihati, koma, 2 koma kan, tanda baca. Tapi itulah tantangan. Ya. Sekali lagi kembali kita, lisensia poetika itu diukur orang melihat kepenyairan orang, kemahiran dia. Seperti yang saya berikan contoh tadi, Anda jangan mencoba memperbaiki Honda kalau Anda tidak mahir dengan mesin. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada tanda baca yang berlebihan, tanda seru sampai 10, jual 9 lagi, buat puisi lagi. Atau kalau ada orang maling, ambil tanda seru itu dan parkir tap tinggal 1 cukup. Karena jelas, paham? Tanda itu kan mengganti intonasi. Tapi kalau tanda baca itu ditulis di seolah-olah tidak ada lagi hidangan untuk kita menginterpretasikan. Bahasa itu kan bisa saja macam-macam. Saya bisa saja aku ini. Tidak marah, aku. Kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kak. Salah saya baca. Hidupku itu komunikasi. Sampai. Ada juga orang aku. Tidak salah. Tapi bisa tidak dia bangun komunikasi. Sama dengan orang macam. Awas lo ya. Nanti aku baca kau. Jangan-jangan orang ketawa. Daripada ini. Isi aja dikit. Awas ya. Baca nanti. Tak tidur kita. Jadi bukan jaminan itu. Itu puisi itu sampai. Ya, nanti disanggah aja. Bagaimana membaca puisi itu? Konotasinya adalah berbicara dengan bahasa puisi. Bagi-bagi yang jomblo, tunggu tanggal mainnya bagaimana merayu intonasinya gitu. Oke, itu aja sudah siang saya belum sholat dan terima kasih. Nanti saya pukul 4 dan janji lagi. Yang kuliah dengan sanggar dengan saya 4 orang juga. Kontennya juga di sini. Dan saya suka kita bertukar pikiran. Mudah-mudahan terbuka wawasan Anda yang selama ini mungkin berpikir kecil, berpikir sempit tentang apresiasi puisi. Oh, rupanya luas. Ya. Anda yang harus yakin dengan belajar apresiasi puisi ini salah satu jalan Anda
salah satu cara kalau Anda tekuni dan Anda bisa memainkan kata-kata. Itu yang saya ingatkan pada Anda. Satu, lebih lagi dari itu, Anda ada mahir mengubah sikap Anda karena Anda mampu membaca bukan hanya yang tersurat tapi yang tersirat, sehingga bisa Anda memahami. Oke? Yang sekarang saya katakan ini yang tersurat atau tersirat? Tersurat, udah sampai sini aja juga sampai. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya.